Perkenalkan, nama saya Inwayan Wahyu Suryadinata dengan NIM 2010255 dan di slide ini adalah anggota kelompok saya, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ipconfig. Nah, ipconfig. Apa itu ipconfig? ipconfig adalah sebuah tool yang default ada pada command prompt pada Windows pada umumnya, yang berguna untuk mengecek jaringan atau IP-IP yang terpasang pada network adapter. Dan fungsi lain dari ipconfig juga bisa untuk mengetahui status dari jaringan sehingga mempermudah perbaikan ketika terjadi masalah, menampilkan semua alamat sistem network dari komputer, dan memperbaiki jaringan yang terutama menggunakan jaringan DHCP. Berikutnya adalah beberapa perintah-perintah ipconfig. Yang pertama ada ipconfig/all. Fungsi dari ipconfig/all ini adalah menampilkan informasi mengenai alamat IP yang sama untuk setiap adapter sebagai pilihan default. Kemudian yang kedua ada ipconfig/release. Itu berfungsi untuk menghapus koneksi TCP/IP dan melepaskan sehingga dapat digunakan kembali. Kemudian yang ketiga ada ipconfig/renew. Itu berfungsi untuk menetapkan alamat koneksi TCP/IP baru pada semua adapter jaringan. Kemudian berikutnya ada ipconfig/show class ID. Itu berfungsi untuk menunjukkan identifikasi mengenai kelas DHCP-nya. Kemudian yang kelima ada ipconfig/set class ID. Itu untuk memodifikasi DHCP class ID. Kemudian perintah yang keenam ada ipconfig/display DNS. Itu berfungsi untuk mengakses cache DNS lokal yang sedang dipertahankan oleh Windows. Kemudian yang ketujuh ada ipconfig/flushdns atau flushdns. Itu berfungsi untuk melakukan perubahan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada jaringan. Kemudian perintah yang ke-8 ada ipconfig/registerdns. Itu berfungsi untuk memperbarui pengaturan DNS pada network adapter kita. Berikutnya adalah materi NetStart yang akan dibawakan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putu Endra Mahaputra, NIM 2010-2050. Di sini saya akan membawakan materi NetStart, yaitu merupakan suatu perintah pada command prompt yang berfungsi untuk menampilkan data statistik dari jaringan yang bekerja di komputer kita atau di laptop kita. NetStart sendiri memiliki kemiripan dengan command prompt, text manager. NetStart sendiri memiliki kemiripan dengan text manager, di mana yang membedakannya itu adalah kalau pada text manager dia itu hanya menampilkan data-data atau data statistik dari program atau aplikasi yang sedang berjalan pada komputer kita. Sedangkan NetStart sendiri berfungsi untuk menampilkan jaringan-jaringan yang sedang terkoneksi atau sedang berjalan yang sedang digunakan oleh komputer kita. NetStart sendiri memiliki beberapa perintah-perintah dasar yang berfungsi untuk memanggil atau menampilkan data-data statistik jaringan kita. Yang pertama itu NetStart yang berfungsi untuk menampilkan seluruh perintah yang ada pada NetStart. Lalu NetStart min A berfungsi untuk menampilkan semua port aktif yang berjalan pada saat ini. Pada saat kita akses internet itu kan ada port-port yang berjalan seperti port UDP atau TCP. Lalu NetStart min B yang berfungsi untuk menampilkan file yang dapat dieksekusi dari jaringan atau koneksi kita di port kita dengan akses administrator. Jadi untuk mengeksekusi atau menghapusnya menggunakan akses administrator. Lalu bahkan di sini karena saya nggak menggunakan akses administrator, jadi kita tidak bisa mengakses NetStart min B. Lalu untuk selanjutnya itu NetStart min E yang berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang termasuk seperti data, paket unicast, paket non-unicast, discard, error, dan protokol yang tidak diketahui dan dikirim sejak koneksi dibuat. Itu fungsinya untuk mengetahui statistiknya. Lalu NetStart min F yang berfungsi untuk menampilkan nama domain yang berkualitas yang terhubung dengan jaringan kita. Lalu NetStart min I yang berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai NetStart sendiri seperti perintah-perintahnya.
Lalu netstart min-n yang berfungsi untuk mencegah netstart untuk mencoba menentukan nama host untuk alamat yang tidak dikenal. Lalu selanjutnya ada netstart min-o yang berfungsi untuk menampilkan pengidentifikasi proses atau bit yang terkait dengan koneksi yang sedang dibangun, sedang berjalan. Lalu netstart min p berfungsi untuk menampilkan koneksi atau statistik pada jaringan yang khusus untuk protokol tertentu. Lalu ada netstart min key yang berfungsi untuk menampilkan semua koneksi yang terdengar oleh port TCP dan semua open TCP port yang tidak terdengar. Jadi dia menampilkan port yang aktif dan tidak aktif. Lalu netstart min r yang berfungsi untuk menampilkan tabel routing IP dari semua jaringan yang terkoneksi. Seperti contohnya ini, dia menampilkan routing tabelnya. Lalu netstart min s yang berfungsi untuk menampilkan statistik protokol jaringan TCP atau IP, TCP/IP atau UDP. Lalu netstart min t yang berfungsi untuk menampilkan kondisi saat ini, offload TCP summary menggantikan status TCP yang ditampilkan secara umum. Lalu netstart min x yang digunakan untuk menampilkan semua network direct koneksi dan endpoint yang dibagikan. Lalu netstart min y yang berfungsi untuk menunjukkan template koneksi TCP/IP untuk semua koneksi dan menggunakannya dengan opsi-opsi netstart lainnya. Oke, sekian dari saya untuk perintah netstart. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian NS-lookup. Halo, perkenalkan, nama saya Iketur Gus Kembarjun Marta dengan NIM 20102070. Di sini saya akan membawakan materi tentang NS-lookup. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu NS-lookup, fungsi dari NS-lookup, dan cara pengetesannya. Yang pertama, apa itu NS-lookup? NS-lookup adalah tools yang berupa baris perintah command line sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. NS-lookup biasanya digunakan untuk troubleshoot oleh administrator jaringan. NS-lookup sendiri tersedia di berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Mac, ataupun Linux. Yang selanjutnya, fungsi dari NS-lookup. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, NS-lookup dapat digunakan untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. Kita dapat memakai fungsi NS-lookup untuk memeriksa apakah jaringan koneksi yang kita gunakan sudah membaca record DNS yang baru kita rubah. Selanjutnya, NS-lookup sendiri beroperasi dalam dua mode. Yang pertama interaktif, yang kedua non-interaktif. Ketika digunakan secara interaktif, user mendapat query server untuk mendapatkan informasi tentang host dan domain atau mengecek list host pada suatu domain. Ketika digunakan secara non-interaktif, user dapat mencetak nama dan informasi yang diminta dari sebuah host atau domain. Yang selanjutnya, cara pengetesan NS-lookup. Cara pengetesan NS-lookup sendiri dapat melalui CMD atau SSH. Berikut ini adalah cara-cara untuk menemukan DNS atau record tertentu. Pertama-tama, kita harus mengetikkan NS-lookup terlebih dahulu agar dapat masuk ke NS-lookup itu sendiri. Yang pertama, untuk mengecek satu domain berserta IP address-nya. Perintahnya nslookup example.com. Contohnya itu nslookup youtube.com. Yang kedua, cek NS record domain pada command line. Untuk perintahnya nslookup strip type sama dengan ns example.com.
Yang ketiga, memeriksa SOA record domain pada command line. Untuk perintahnya, nsup strip type sama dengan soaexample.com. Yang keempat, memeriksa mx record domain pada command line. Untuk perintahnya, nsup strip query sama dengan mxexample.com. Yang kelima, menemukan semua DNS record domain pada command line. Untuk perintahnya, nsup strip type sama dengan anyexample.com. Yang keenam, yang juga terakhir, cek nxua menggunakan server DNS tertentu pada command line. Untuk perintahnya, nsup example.com ns1 nsexample.com. Sekian pembawaan materi dari nsup dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan kurang dalam pembawaan materi. Sekian, terima kasih.